Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan LDK Kendal TV bersama dengan saya Dr. Santoso dari LDK Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau dalam acara kolaborasi siaran yang akan memberikan kepada kita sekalian berbagai ulasan mengenai perkembangan gerakan dakwah komunitas di Indonesia pada umumnya dan setiap wilayah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada hari ini kita akan menikmati satu diskusi spesial dengan Kiai Haji Suud Effendi. Beliau adalah Ketua LDK PWM Jawa Barat. Bersama dengan kita Buya Suud Effendi. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sudah 2 tahun kita tidak ketemu. Kali ini kita ketemu lagi di Semarang dalam acara Rakornas kedua LDK Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa yang Buya rasakan dalam kegiatan Rakornas kali kedua ini di Semarang ini, Buya? Ya, alhamdulillah saya dan teman-teman dan semua keluarga besar LDK seluruh Indonesia merasa bersyukur bahwa kali ini bisa diselenggarakan koordinasi LDK seluruh Indonesia secara nasional dengan nomenklatur Rakornas LDK seluruh Indonesia. Dilihat dari persiapan, pelaksanaan, kemudian sekarang sedang berjalan. Rakornas sekarang ini yang kedua ini luar biasa menurut saya. Iya betul. Dihadiri oleh hampir seluruh utusan dari LDK seluruh Indonesia, kemudian juga bahkan dihadiri oleh sejumlah para petinggi, para pihak-pihak kepentingan di pejabat pemerintah di Jawa Tengah ini. Lebih dari itu, jadi pribumi adalah Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya baru masuk ke sini dalam area 23 hektar, fasilitas sudah demikian rupa, segala disiapkan dan mensupport, kemudian menyediakan berbagai fasilitas untuk terselenggaranya Rakornas yang kedua ini luar biasa. Lebih dari itu, Rakornas yang kedua ini dibanding dengan Rakornas yang sudah lalu ini kemajuannya sangat pesat. Hari ini ada launching LDK Award. LDK Award, Ada bikers yang menjadi insan dakwah lewat jalan aspal dan rombongan pemotor, dan ternyata mendapatkan respon yang sangat positif, mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Di lain pihak juga ada dai-dai inspiratif disampaikan dan mendapatkan penghargaan yang memadai dan sangat layak pada Rakornas kedua ini. Begitu juga ada dai inspiratif, dai yang malang melintang, kreatif lewat jauh dari sana, lewat seberang lautan, kemudian perjalanan panjang dan sebagainya. Menurut saya luar biasa. Rakornas kedua ini beda dengan Rakornas sebelumnya karena memang gaya dan model Perserikatan Muhammadiyah itu selalu apa yang dilakukan itu dievaluasi untuk kemajuan, untuk perkembangan, terutama untuk dakwah lewat Perserikatan Muhammadiyah. Kalau kita mau mengkerucutkan misalnya, kira-kira spirit utama dari Rakornas yang kedua ini, kira-kira apa yang bisa kita share dengan para pemirsa ini? Yang kita lakukan hari ini, terutama yang digawangi oleh LDK Pimpinan Pusat, ini dalam rangka menguatkan, dalam rangka revitalisasi LDK untuk lebih melesat terbang tinggi ke seluruh area umat, area komunitas dalam berbagai komunitas, baik itu komunitas yang sifatnya religius atau komunitas yang berdasarkan hobi atau komunitas yang berdasarkan profesi atau komunitas yang berdasarkan domisili. Ini luar biasa dilakukan. Ini diolah sedemikian rupa sehingga ke depan ini insya Allah akan lebih maju sekian kali lipat dari hari ini. Ini luar biasa. Artinya ini memberikan sebuah
spirit yang luar biasa bagi kawan-kawan para penggiat dakwah, yang para penggiat dakwah ini, para pemirsa sekalian, dengan adanya Rakornas yang kali kedua ini menjadi sebuah spirit baru, karena kita akan menghadapi tantangan baru tentunya yang terus memerlukan kreativitas, terus memerlukan pendekatan-pendekatan baru gitu ya. Iya. Nah, betul. kalau kita boleh tanya, kira-kira di Jawa Barat dinamikanya seperti apa ini gerakan dakwah? Kalau saya dengar kan ada di sana program untuk lansia ya, Iya. komunitas lansia, dan itu sangat menarik sekali gitu. Iya. Bisa dijelaskan kira-kira? Salah satu program unggulan di LDKPM Jawa Barat adalah di samping memang yang rutin, Ya. yang hobi tadi, yang domisili tadi, yang profesi tadi, juga ada segmen khusus kaum lansia yang ingin di ujung hidupnya itu husnul khotimah. Oh iya iya. Mereka meninggalkan dunia ini ingin dalam kondisi yang baik. Ya. Ibadahnya tepat sesuai dengan aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga ingin mengakhiri hidup ini dalam kondisi yang sudah siap untuk berhadapan dengan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama ini. Yang ada mantan pegawai negeri, ada mantan Pemda, ada mantan kepala sekolah, ada mantan camat, ada mantan ya macam-macam lah profesi itu. Di penghujung hidupnya ingin mencapai apa yang disebut dengan kematian dalam kondisi husnul khotimah. Kita sudah menyelenggarakan kegiatan dengan jejaring dan kolaborasi dengan beberapa lembaga lain, lembaga masjid, lembaga ada Khadamul Masjid Indonesia, ada lembaga ma'had tahfidz Al-Qur'an. Dan ternyata ini mendapatkan respon yang positif ya. Jadi memang yang sudah umur 50, 60, 70 ternyata baca Qur'annya masih belepotan. Nah, di sini tempatnya. Dan itu pesertanya sampai saat ini bisa dibilang banyak ya? Insya Allah pesertanya ternyata juga mendapatkan sambutan yang luar biasa. Angkatan demi angkatan sekarang ini sudah masuk di angkatan yang ketiga dan sudah menerima pendaftaran angkatan yang keempat. Dan ini kelihatannya akan lebih masif responnya dan akan lebih banyak pesertanya. Oke, luar biasa. Apa yang disebut dengan pesantren kreatif lansia husnul khotimah. Iya, ini kita doakanlah dari kawan-kawan, semoga Buya senantiasa sehat untuk bisa membawa LDK ini lebih bermanfaat bagi umat, dan saya yakin program-program ini juga menjadi program unggulan yang insya Allah itu akan menjadi satu model yang akan bisa dicontoh oleh gerakan-gerakan dakwah yang lain. Insya Allah, karena Muhammadiyah memang adalah gerakan dakwah. Artinya bergerak terus, tidak pernah berhenti. Mengajak orang, bukan mengejek orang. Merangkul orang, bukan memukul orang. Mencerahkan kepada orang, bukan membingungkan kepada orang. Menggembirakan kepada orang dan kepada umat, bukan menyedihkan sehingga hidup itu menjadi terlunta-lunta. Ya, itulah spirit dari gerakan dakwah kita. Baik, para pemirsa sekalian, demikianlah bincang-bincang saya dengan Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Jawa Barat yang memiliki program luar biasa. Terutama adalah program pembinaan kaum lansia agar dia bisa menjadi lansia paripurna dan bahagia. Jadi inilah salah satu program kerja dari Lembaga Dakwah Komunitas yang ada di Jawa Barat, dan ini menjadi program unggulan yang akan mungkin menjadi model bagi lembaga dakwah komunitas yang ada di daerah-daerah lain. Baik, para pemirsa sekalian, kita akhirkan perjumpaan kita pada kali ini, dan semoga pertemuan ini memberikan semangat bagi kita sekalian. LDK datang mencerahkan dan membahagiakan. Membahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.